Halo Mas Bro, kita lanjut dengan kutipan tentang kesadaran. Pengetahuan bukanlah pengetahuan. Pengetahuan hanya tampak seperti pengetahuan, oleh karena itu ia menipu banyak orang. Pengetahuan hanyalah informasi. Pengetahuan tidak mengubahmu, dirimu tetap sama. Akumulasi informasimu terus bertambah. Alih-alih membebaskanmu, ia membebanimu, ia terus menciptakan ikatan baru bagi dirimu. Orang yang mengaku berpengetahuan, jauh lebih bodoh daripada orang yang mengaku bodoh, karena orang bodoh itu setidaknya polos. Dia memang bodoh, tetapi dia tidak berpura-pura tahu, kebenaran itu miliknya. Namun, orang yang mengaku berpengetahuan, jauh lebih kacau, dia tidak tahu apa-apa, tetapi dia pikir dia tahu. Percaya bahwa seseorang tahu, tanpa benar-benar tahu, berarti selamanya berakar pada ketidaktahuan. Pengetahuan adalah cara ketidaktahuan, untuk melindungi dirinya sendiri, dan ketidaktahuan melindungi dirinya sendiri dengan sangat licik, sangat efisien, sangat cerdik. Pengetahuan adalah musuh, meskipun tampak seperti teman. Inilah langkah pertama menuju kebijaksanaan, yaitu mengetahui bahwa dirimu tidak tahu. Mengetahui bahwa semua pengetahuan itu dipinjam. Mengetahui bahwa itu tidak terjadi padamu, itu berasal dari orang lain. Bahwa itu bukan wawasanmu sendiri, realisasimu sendiri. Saat pengetahuan menjadi realisasimu sendiri, itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan berarti bahwa dirimu bukan burung beo. Bahwa dirimu adalah seorang manusia. Bahwa dirimu tidak meniru orang lain, melainkan mengekspresikan dirimu sendiri. Bahwa dirimu bukan tiruan, bahwa dirimu memiliki wajah asli dirimu sendiri. Pengetahuan menjadikanmu tiruan, dan menjadi tiruan adalah hal yang paling buruk di dunia. Itulah malapetaka terbesar yang bisa terjadi pada seseorang, karena tidak tahu tetapi tetap percaya bahwa dirimu tahu, dirimu akan tetap bodoh, dan berada dalam kegelapan. Dan apapun yang dirimu lakukan, akan menjadi salah. Dirimu bahkan mungkin bisa meyakinkan orang lain, bahwa dirimu tahu. Dirimu mungkin bisa memperkuat egomu. Dirimu mungkin menjadi sangat terkenal. Dirimu mungkin dikenal sebagai seorang sarjana besar, seorang pakar. Tetapi jauh di dalam dirimu, tidak ada apapun selain kegelapan. Jauh di dalam dirimu, dirimu belum menemukan dirimu sendiri, dirimu belum memasuki kuil keberadaanmu. Orang yang sadar dirinya bodoh, berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Setidaknya ia tidak berpura-pura, setidaknya ia tidak menipu orang lain, dan dirinya sendiri. Dan ketidaktahuan memiliki keindahan dari kesederhanaan, ketidakrumitan. Mengetahui bahwa aku tidak tahu, segera membawa kelegaan yang luar biasa. Mengetahui, mengalami ketidaktahuan seseorang yang mutlak, membuat seseorang merasa sangat takjub, keberadaan berubah menjadi misteri. Dan itulah inti dari keilahian. Mengenal alam semesta sebagai keajaiban, sebagai misteri, sebagai sesuatu yang tidak bisa dipercaya, sebagai sesuatu yang tidak bisa ditembus. Sebagai sesuatu yang di hadapannya, dirimu hanya bisa bersujud dengan rasa syukur yang mendalam, dirimu hanya bisa berserah dengan rasa kagum, adalah awal dari kebijaksanaan. Sokrates benar ketika berkata, "Aku hanya tahu satu hal, bahwa aku tidak tahu apa-apa." Menjadi bijak bukan berarti menjadi berpengetahuan. Menjadi bijak berarti menyadari sesuatu dari kesadaranmu. Pertama di dalam, dan kemudian di luar, merasakan denyut kehidupan di dalam dirimu, dan kemudian di luar.
Untuk mengalami kesadaran misterius ini, pertama-tama seseorang harus mengalaminya di inti terdalam dari keberadaan seseorang, karena itulah pintu terdekat menuju keilahian. Setelah dirimu mengetahuinya di dalam, tidak sulit untuk mengetahuinya di luar. Namun ingatlah, orang bijak tidak pernah mengumpulkan pengetahuan, kebijaksanaannya bersifat spontan. Pengetahuan selalu milik masa lalu, kebijaksanaan milik saat ini. Ingatlah perbedaan ini. Kecuali dirimu memahami perbedaan antara pengetahuan dan kebijaksanaan dengan sangat jelas, dirimu tidak akan bisa memahami sutra-sutra Gautama Sang Buddha ini. Dan sutra-sutra ini sangatlah penting. Pengetahuan datang dari masa lalu, dari orang lain, dari kitab suci. Dan Buddha berkata, penyaluran kebenaranku melampaui kitab suci. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan, apa yang aku komunikasikan, tidak tertulis dimanapun, belum pernah diucapkan dimanapun. Pada kenyataannya, tidak bisa diucapkan sama sekali, tidak bisa ditulis sama sekali. Itu ditransfer dalam keheningan yang mendalam, antara master dan murid. Itu adalah hubungan cinta. Kebijaksanaan itu menular. Itu tidak diajarkan, ingat. Dirimu bisa menerimanya, tetapi itu tidak bisa diberikan kepadamu. Dirimu bisa bersikap terbuka dan rentan terhadapnya. Dirimu bisa berada dalam keadaan menyambut terus-menerus. Dan begitulah cara seorang murid duduk di samping sang master. Siap meminum, siap membiarkan sang master menembus hatinya. Pada awalnya itu menyakitkan, karena kesadaran sang master menembusmu, seperti anak panah yang tajam. Hanya dengan begitu, ia bisa mencapai inti dirimu. Itu menyakitkan. Pengetahuan memuaskan ego. Kebijaksanaan menghancurkan ego sepenuhnya. Oleh karena itu, orang lebih suka mencari pengetahuan. Sangat jarang menemukan seorang pencari yang tidak tertarik pada pengetahuan, tetapi lebih tertarik, lebih berkomitmen pada kebijaksanaan. Pengetahuan berarti teori tentang kebenaran. Kebijaksanaan berarti kebenaran itu sendiri. Pengetahuan berarti tidak langsung. Kebijaksanaan berarti langsung. Pengetahuan berarti kepercayaan, orang lain berkata dan dirimu percaya. Dan semua kepercayaan itu salah. Tidak ada kepercayaan yang benar. Bahkan jika dirimu percaya pada perkataan seorang Buddha, saat dirimu mempercayainya, itu berubah menjadi kebohongan. Kebenaran tidak bisa dipercaya, dirimu tahu atau tidak tahu. Jika dirimu tahu, tidak ada pertanyaan tentang kepercayaan. Jika dirimu tidak tahu, sekali lagi tidak ada pertanyaan tentang kepercayaan. Jika dirimu tahu, dirimu tahu. Jika dirimu tidak tahu, dirimu tidak tahu. Kepercayaan adalah proyeksi dari pikiran yang licik. Itu memberimu perasaan tahu, tanpa mengetahui. Hindu, Muslim, Kristen, Yahudi, Jaina, Buddhis, semuanya adalah suatu kepercayaan. Percaya itu murah, sangat mudah, tidak ada yang dipertaruhkan. Dirimu bisa percaya pada Tuhan dengan mudah. Dirimu bisa percaya dengan mudah pada keabadian jiwa. Dirimu bisa percaya dengan mudah pada teori reinkarnasi. Padahal, semua itu hanya bersifat dangkal. Jauh di dalam dirimu, dirimu tidak terpengaruh olehnya, sama sekali tidak. Ketika kematian mengetuk pintumu, dirimu akan tahu bahwa semua kepercayaanmu telah lenyap. Kepercayaan pada keabadian jiwa tidak akan membantumu ketika kematian mengetuk pintumu. Dirimu akan menangis dan meratap, dan dirimu akan berpegang teguh pada kehidupan.
Ketika kematian datang, dirimu akan melupakan semua tentang Tuhan. Ketika kematian datang, dirimu tidak akan bisa mengingat teori dan implikasi rumitnya tentang reinkarnasi. Ketika kematian mengetuk pintumu, ia merobohkan semua struktur pengetahuan yang telah dirimu bangun di sekitarmu. Ia membuatmu benar-benar kosong, dan dengan kesadaran bahwa semua kehidupan telah sia-sia. Kebijaksanaan adalah fenomena yang sama sekali berbeda. Ia adalah pengalaman, bukan kepercayaan. Ia adalah pengalaman eksistensial, ia bukan tentang. Dirimu tidak percaya pada keilahian, melainkan tahu. Dirimu tidak percaya pada keabadian jiwa, melainkan telah merasakannya. Dirimu tidak percaya pada reinkarnasi, melainkan mengingatnya. Dirimu ingat bahwa dirimu telah berada di sini berkali-kali. Dan jika ini telah terjadi di masa lalu, ini akan terjadi lagi di masa depan. Dirimu ingat bahwa dirimu telah berada dalam banyak tubuh. Dirimu telah menjadi batu, pohon, hewan, burung. Dirimu telah menjadi pria, wanita. Dirimu telah hidup dalam begitu banyak bentuk. Dirimu melihat bentuk-bentuk berubah, tetapi kesadaran di dalam tetap sama. Jadi dirimu hanya melihat perubahan yang dangkal, sedangkan yang sejati adalah kekal. Ini adalah melihat, bukan percaya. Dan semua master sejati tertarik untuk membantumu melihat, bukan percaya. Untuk percaya, dirimu menjadi seorang Kristen, Hindu, Muslim. Kepercayaan adalah profesi pendeta. Seorang master pertama-tama harus menghancurkan semua kepercayaanmu, teistik, ateistik, katolik, komunis. Sang master harus membongkar semua struktur kepercayaanmu, sehingga dirimu kembali menjadi anak kecil, polos, terbuka, siap untuk bertanya, siap untuk terjun ke dalam petualangan kebenaran. Kebijaksanaan muncul dalam dirimu, itu bukan dari kitab suci. Dirimu mulai membaca kesadaranmu sendiri. Dan di sana tersembunyi semua Alkitab, dan semua Gita, dan semua Dhammapada. Seorang sarjana besar pernah membeli seekor burung beo. Ketika ia membawanya pulang, ia berkata padanya, "Aku akan mengajarimu berbicara." "Jangan repot-repot," jawab burung itu. "Aku sudah bisa bicara." Sarjana itu begitu kagum sehingga ia membawanya ke universitas. "Lihat, aku punya burung beo yang bisa bicara." Tetapi burung beo itu tidak mau bicara, meskipun sarjana itu terus bersikeras bahwa ia bisa bicara. Orang-orang bertaruh 10-1 bahwa burung beo itu tidak bisa, dan sarjana itu kalah taruhan. Tidak ada yang bisa mendorong burung beo itu untuk berbicara. Dalam perjalanan pulang, diikuti oleh ejekan teman-temannya, sarjana itu memborgol burung beo itu dan berkata, "Dasar bodoh, lihatlah jumlah uang yang kau hilangkan dariku." "Kaulah yang bodoh," kata burung beo. "Bawa aku kembali ke universitas itu lagi besok, dan kau akan menang 100-1. Ya, burung beo jauh lebih cerdas daripada profesormu. Burung beo memiliki wawasan lebih luas daripada pakar, cendekiawan, akademisimu. Jika dirimu ingin tahu orang-orang bodoh yang sebenarnya, dirimu harus mengunjungi universitas, semua jenis orang yang berpura-pura, penuh omong kosong. Tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan, tetapi mereka terus melakukan sesuatu. Tidak tahu apa yang mereka ajarkan, tetapi mereka adalah guru. Mereka terus menulis risalah-risalah hebat. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.